Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini Allah SWT memberikan kekuatan, kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir dalam masjid ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah pula kita diberi kekuatan, kesempatan untuk bisa hadir dalam majelis ilmu yang insyaallah mendapatkan limpahan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan satu ayat yang barangkali ayat ini sudah sangat familiar, sudah sering disebutkan, tetapi tidak ada salahnya untuk kita kaji lebih dalam apa makna dan kandungan yang ada dalam ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu untuk puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian termasuk atau menjadi orang yang bertakwa. Ini saya bukakan tafsir dari Ibnu Katsir. Menjelaskan ayat ini belum mengatakan yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minin min hadhil ummah wa amiran lahum bisyam. Jadi ayat ini Allah SWT berfirman mukhatiban lil mu'minin, untuk menyeru kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, min hadhil ummah, dari umat ini, wa amiran lahum bisyam, dan merintahkan kepada mereka untuk puasa. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, ayat ini seperti yang kita ketahui ini atau khitabnya, khitab ini adalah pihak yang diseru oleh ayat ini. Ayat ini menyeru kepada alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dengan demikian, siapapun yang beriman min hadhil ummah, dari umat ini, ya wajiblah untuk mendengarkan, wajiblah untuk memperhatikan, dan tentu saja mengerjakan apa yang diseru oleh ayat ini. Yang diseru ayat ini adalah kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu itu puasa. Kalau dalam Ibnu Katsir disebutkan wa amiran lahum bisyam, memerintahkan kepada mereka asyam. Dalam tafsir Raul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam itu disebutkan Al-Farra, salah seorang ulama tafsir yang sangat terkenal, beliau mengatakan bahwa setiap dalam Al-Quran disebutkan kutiba ala, kutiba adaikum, kutiba ala, dua itu maknanya kata beliau adalah furido ala. Kutiba alaikumus siyam maknanya furido alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam maknanya furido alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu puasa. Kata Al-Farra, ini bukan hanya ayat ini, tapi semua ayat lain yang menggunakan kata kutiba alaikum
itu maknanya adalah furido alaikum. Coba kita cek misalnya dalam ayat yang lain, ayat apa saja yang Allah sebut dengan kata kutiba alaikum. Misalnya dalam surah surah Al-Baqarah juga ayat sebelumnya. Allah SWT berfirman, kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Maknanya berarti sama. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas, yakni furido alaikumul qisas, difardukan atas kalian puasa. Demikian juga misalnya dalam ayat setelahnya, yakni ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal mu'minin. Jadi disebutkan ini adalah kaitannya dengan wasiat. Yang oleh para ulama dikatakan bahwa ayat ini sudah mansukh. Diwajib atas kamu ketika telah datang atau menjelang datang kematian kepada kamu, in taraka khairan, apabila meninggalkan khairan, maksudnya khairan itu kekayaan yang banyak, maka diwajib untuk al-wasiyah, untuk menyampaikan, memberikan wasiat. Lalu surat ini tadi 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada juga dalam surah Al-Baqarah juga ayat 206, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini sama. Kutiba alaikumul qital, yakni furido alaikumul qital, diwajibkan atas kamu itu perang. Wa huwa kurhul lakum, padahal perang itu sesuatu yang kalian benci. Wa sa'an takrahu syai'an, boleh jadi kamu benci sesuatu. Wa huwa khairul lakum, padahal itu baik bagi kalian. Sebaliknya wa sa'an tuhibbu syai'an, boleh jadi kamu mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu, Allah lah yang tahu, wa antum la ta'lamun, sementara kamu tidak mengetahui. Ini adalah jamaah yang dirahmati Allah SWT, beberapa ayat yang menunjukkan pada kita makna kutiba alaikum bimana furidu alaikum. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, di dalam ayat ini yang disebutkan adalah as-siyam. Ya, secara bahasa as-siyam itu fil lughah maknanya al-imsak. Al-imsak itu adalah menahan diri. Dalam bahasa Arab, menahan diri dari segala sesuatu. Misalnya ada al-imsak anil kalam, menahan diri dari bicara, menahan diri dari makan minum. Dalam konteks ayat ini, as-siyam ini adalah al-imsak anit ta'ami wasyarabi wal wiqa'i bin niyatin khalisatin, bin niyati khalisatin lillahi azza wa jalla. Jadi dalam konteks ayat ini yang disebut dengan as-siyam itu adalah menahan diri, al-imsak. Menahan diri dari apa? Yani anit ta'am, yang pertama dari makan, artinya tidak boleh makan. Wasyarab, tidak boleh minum. Wal wiqa', dan mendatangi istri. Biniyatin khalisah, dengan niat ikhlas lillahi azza wa jalla, karena Allah Ta'ala. Jadi ada aspek, yakni meninggalkan, menahan diri dari makan, minum, menggauli istri,
Dan di sini ada perkataan yang sangat penting yang biniyatin khalisatin lillahi azza wa jalla. Ini dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Oleh karena itu yang disebut dengan puasa itu baru disebut puasa manakala ada niat untuk puasa. Niatnya karena Allah SWT, bukan karena yang lain. Ya, bukan misalnya karena ingin diet, ingin terbebas dari penyakit anu-anu. Jadi khusus ini adalah ibadah karena Allah, maka semata karena biniyatin khalisatin lillahi ta'ala. Jadi karena benar-benar ikhlas karena Allah. Maknanya dia mengerjakan ini karena Allah SWT perintahkan. Andai kata Allah tidak memerintahkan, dia tidak akan kerjakan. Itu makna ikhlas. Biniyatin khalisatin lillahi azza wa jalla. Lalu kemudian di dalam ayat ini dikatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Jadi kewajiban ini, kewajiban puasa ini adalah kewajiban yang tidak hanya dibebankan oleh Allah SWT kepada orang yang atau umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ini juga dibebankan, ditugaskan kepada kaum-kaum sebelumnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya beliau mengatakan kama faradahu 'alal umamis sabiqah. Jadi maknanya sebagaimana yang Allah wajibkan alal umamis sabiqah, atas umat-umat terdahulu. Ya. Mengapa li'annahu minasy syara'i wal awamir allati hiya maslahatun lil khalq fi kulli zaman. Kalau Imam Sa'di mengatakan karena itu adalah termasuk syariat dan perintah yang di sana terdapat maslahat bagi makhluk, bagi hamba, fi kulli zamanin, pada semua zaman. Jadi artinya ayat ini memberitahukan kepada kita tentang bahwa kewajiban ini adalah kewajiban yang sifatnya abadi, diwajibkan bukan hanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga umat-umat yang terdahulu. Hanya saja memang kesamaannya itu adalah dari aspek sama-sama wajibnya, ya, sama-sama kewajibannya, tidak dari aspek bahwa tata caranya. Karena tata caranya antara satu nabi, satu rasul, ya, dengan rasul yang lain bisa berbeda. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 48, Allah berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap-tiap umat itu ja'alna minkum, kami jadikan tiap-tiap kalian itu syir'ah wa minhaj, syariat dan jalan. Artinya semua umat, semua rasul itu diperintahkan oleh Allah SWT, diperintahkan untuk berpuasa. Hanya saja memang caranya, puasa itu berbeda-beda antara satu dan yang lain. Mungkin seperti yang pernah kita dengar, ada namanya puasa Daud, ya, sehari puasa, sehari berbuka, ya. Ini berbeda dengan tata cara yang Allah berikan kepada kita, yang dijelaskan dalam ayat berikutnya, bahwa puasa yang diwajibkan atas kaum muslimin itu adalah puasa Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dalam ayat ini disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke situ, ada baiknya kita mengkaji tentang apa yang dimaksud dengan takwa itu. Kalimat ini juga sudah sangat sering kita dengar, ya. Takwa itu adalah
fi'lu ma amarullahu, ya, rughbatan fi sawabihi, fi sawabillahi ta'ala, wa tarku, ya, wa tarku kulli ma nahallahu khaufan an adzabihi. Jadi yang disebut dengan takwa itu adalah mengerjakan semua yang Allah fardukan atau semua Allah perintahkan, fi'lu ma amarallahu, ya, semua yang diperintahkan Allah SWT, yang itu yang sangat penting di situ adalah kalimat rughbatan, karena ada keinginan, fi thawabihi, karena senang ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kata kalimat tadi. Demikian juga meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala karena dia takut atas adab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang bisa jadi dia tidak berjudi. Tapi kalau dia tidak berjudi karena khawatir kalah, ia tidak berjudi karena khawatir hartanya hilang, maka itu bukan termasuk bertakwa yang dimaksudkan. Kalau dia tidak berjudi, kenapa tidak berjudi? Ya, karena khawatir kalah, karena khawatir hartanya lenyap. Maka kalau itu yang menjadi penyebabnya, jika yang terjadi sebaliknya akan berjudi. Jadi kalau dia khawatir kalah tapi niatannya dia judi, itu akan menang, pasti menang dan mendapatkan harta yang banyak, bisa mungkin dia akan berjudi. Demikian juga kalau orang itu riba. Kenapa riba? Ya, kalau riba itu karena dia khawatir ini itu, ya, ketika kekhawatirannya tidak ada, maka dia akan melakukan riba. Berbeda halnya kalau dia tidak minum khamr. Kenapa Anda tidak minum khamr? Karena Allah SWT melarang saya. Karena melarang, maka saya khawatir mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang menjadi motivasi bagi orang yang bertakwa. Kenapa Anda sholat? Supaya badan segar. Kalau alasannya supaya badan segar, apa artinya? Ketika sholat badannya tidak segar, maka dia akan tinggalkan. Berbeda halnya, kenapa Anda sholat? Karena saya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda puasa? Saya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, motif inilah yang disebut sebagai orang yang bertakwa. Jadi takwa ini bukan sekadar menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang Allah SWT, tapi pada saat yang sama itu dilandasi oleh niat ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan penting adalah mengapa di sini puasa ini disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan mengapa puasa ini bisa menyebabkan pelakunya menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, li anna as-sauma fihi tazkiyatun lil badan wa tadyikun li masalikis syaitan. Beliau katakan karena puasa ini bisa membersihkan, menjadi tazkiyah, ya, bagi badan. Dan pada saat yang sama kata beliau, tadyikun li masalikis syaitan, mempersempit jalannya setan. Ya. Lalu kemudian beliau beralasan, oleh karena itu maka ditetapkan dalam satu hadis sahih, yang dalam hadis itu disebutkan, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shaum, barang siapa yang tidak mampu, maka baginya untuk berpuasa. Fa'alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia berpuasa. Mengapa? Fa innahu lahu wija, karena itu adalah merupakan satu
penghalang, satu benteng yang bisa melindungi dirinya dari perbuatan yang maksiat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu hadis yang menunjukkan, yang memberikan kepada kita bahwa puasa itu bisa mencegah seseorang untuk melakukan kemaksiatan. Ya, kalau yang disebutkan dalam hadisnya adalah berkaitan dengan maksiat zina. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam ayat ini, coba kita perhatikan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ini yang ditujukan kepada orang yang berpuasa. Coba perhatikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa, ada tidak di antara kita yang berpuasa ini berani makan ketika tidak ada orang yang melihat kita? Ada tidak? Adakah di antara kita yang berani minum walaupun mungkin hanya seteguk tatkala kita melihat kiri kanan tidak ada orang? Ada enggak? Tidak ada. Kenapa? Sebenarnya pada saat itu, Masya Allah, saudara-saudara hadirin Allah SWT, ada pada saat itu ada satu keyakinan yang menempel kuat dalam diri kita. Apa itu? Yang menempel kuat pada orang berpuasa adalah dia merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia berpuasa, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan dirinya, mengetahui apa yang diperbuatnya, walaupun itu di tempat yang tersembunyi menurut pandangan manusia. Jadi orang yang berpuasa itu sesungguhnya, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, itu ada keyakinan yang kuat atas itu. Keyakinan bahwa tidak ada tempat yang tersembunyi bagi dirinya untuk bersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba saya bertanya, mengapa orang korupsi? Ya? Kalau dia yakin Allah melihat dirinya, korupsi enggak? Korupsi apa tidak? Berarti saat itu apa? Keyakinan bahwa dia dilihat Allah SWT ada apa tidak? Ada apa tidak? Ya. Tipis apabila mungkin tidak bisa dikatakan tidak ada. Coba tadi saya katakan, ia makan walau hanya satu sendok makanan, ia tidak berani, bahkan sesendok, mungkin satu butir nasi aja tidak berani masuk. Karena walaupun sebesar biji nasi, sebutir nasi yang kecil itu, dia yakin Allah SWT tahu masuknya barang itu ke dalam mulutnya. Coba bayangkan tadi, orang korupsi apakah cuma 1 rupiah? Ada yang korupsi 1 rupiah? Korupsi berapa? Iya, juta, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliar, bahkan triliun. Berarti apa? Berarti dia, Allah itu sudah nggak ada, tidak melihat dirinya. Betul apa tidak? Sekarang orang berzina, kenapa? Mengapa orang berzina? Kenapa? Keyakinan dirinya, keimanan dirinya bahwa Allah SWT melihatnya juga tidak ada. Mungkin sangat tipis atau bahkan tidak ada. Kalau dia yakin Allah SWT melihat, berani apa tidak? Berani apa tidak? Berani. Dia tidak berani. Ya kan? Coba kita lihat. Semua orang yang melakukan kemaksiatan, pelanggaran kepada Allah SWT itu sebenarnya saat itu sedang tidak ada keyakinan yang kuat terhadap dirinya bahwa Allah melihat dirinya. Nah sekarang pertanyaannya, Allah melihat kita itu hanya saat puasa saja, atau di luar puasa juga melihat kita? Mestinya apa? Baik kita puasa maupun di luar puasa, Allah melihat kita. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Nah, kalau ada orang yang yakin Allah hanya melihat saya pada saat puasa, di luar puasa Allah tidak melihat saya, benar apa salah? Benar apa salah?
salah. Dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Allah SWT hanya melihat dirinya pada saat puasa, sementara di luar puasa Allah tidak melihat dirinya. Disinilah jamaah yang dirahmati Allah SWT. Ketika orang itu berpuasa, lalu kemudian dia menghayati puasanya itu, maka akan melahirkan pribadi yang bertakwa, takut kepada Allah, karena Allah melihat dirinya dimanapun dia berada, dalam situasi apapun juga. Ya, coba kita lihat semua orang yang melakukan kejahatan, mereka awalnya tidak mengaku, ya kan? Ketika dibawa oleh polisi, awalnya tidak mengaku, tunjukkan bukti-bukti, baru kemudian iya pak, betul? Di pengadilan juga sama. Berarti apa? Seolah-olah bebas seseorang melakukan apapun asalkan tidak dilihat oleh manusia. Tapi kalau kemudian dia yakin sejak awal, jangankan mengambil uang korupsi, uang di depannya, tidak ada orang, tidak ada kiri, tidak ada berani mengambilnya. Mau ngambil, Masya Allah, Allah lihat. Mau ngambil, sudah diambil, dimasukkan ke dalam saku, mau dibelanjakan, Masya Allah, ini uang haram. Haram dimasukkan ke dalam mulut saya. Mau dibelikan baju, haram, ini baju yang saya pakai ini haram. Bagaimana mungkin nanti baju yang sahabat yang haram ini lalu saya menghadap Allah menggunakan baju yang diharamkan? Gitu. Coba orang-orang korupsi itu begitu dapat uang apa? Belikan sembarang, belikan makan haram makanannya, dibelikan baju, bajunya haram untuk sholat, Masya Allah. Dibelikan rumah, dia berteduh pada harta yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Belikan motor, Masya Allah, dia naik kendaraan yang haram, yang itulah api, saudara-saudara. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi keyakinan tadi, ketika Allah SWT melihat dirinya tadi, membuat dia tidak tertarik. Jangankan mengerjakan, tertarik saja tidak. Pada saat itu kita sedang sangat haus, lalu kemudian kita disuguhi minuman yang segar dalam saat bulan puasa. Tertarik minum apa tidak? Tertarik minum apa tidak? Tergoda apa tidak? Itu bertakwa. Takwa itu jangankan mengerjakan, jamaah yang tertarik saja tidak. Tertarik untuk melakukan kemaksiatan itu tidak ada. Sebagaimana kita ini. Sebagaimana kalau bapak-bapak ini hadirin Allah SWT lapar, puasa lapar, kemudian di depan kita ada makanan yang enak, kita berani untuk makan? Tidak tertarik. Bahkan kalau kita bisa, jangan melihat makanan yang lezat supaya kita tidak makan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, la'allakum tattaqun, ya. Oleh karena itu dalam satu hadis Nabi, ini ada satu hadis Nabi juga yang lain yang menunjukkan keutamaan puasa dibandingkan dengan amal ibadah yang lain. Dalam satu hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal Bani Adam itu, semua amal manusia itu, kata Rasulullah, lahu, untuknya. Illa siyam, kata Nabi, kecuali puasa. Kata Nabi, kata Allah dalam hadis qudsi ini, illa siyam fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalas itu semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada penjelasan yang diberikan oleh para ulama tentang ini. Setiap amal manusia itu lahu, untuknya, kecuali puasa, sesungguhnya itu untukku. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Coba sekarang kita renungkan sedikit tentang puasa ini. Sholat itu pada saat sholat dilihat orang lain apa tidak? Dilihat orang lain apa tidak? Apalagi sholat jamaah, betul? Apalagi dalam sholat jamaah itu dia menjadi imam. Dilihat orang lain apa tidak? Didengar suaranya apa tidak? Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Orang itu punya hati. Yang hati itu dalam hadis sebutkan
berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Awalnya ikhlas, karena dilihat orang lain menjadi kurang ikhlas, bahkan tidak ikhlas. Ada riya. Kemungkinan untuk dari riya pada perbuatan yang diketahui oleh manusia itu ada peluangnya. Sholat, apalagi sholat apa tadi? Jamaah, apalagi menjadi imam. Berat jadi imam. Ya. Sholat, apalagi zakat, infak, dilihat orang lain apa tidak? Diketahui apa tidak? Setidaknya orang yang diberi. Betul atau tidak? Apalagi ibadah haji, dilihat orang lain apa tidak? Ada enggak haji sendirian? Mesti dilihat orang lain. Ya, apalagi dalam haji jutaan orang. Ya. Tawaf, wukuf, sa'i, semua bersama dengan orang lain. Apalagi zaman sekarang, ya, sedang wukuf bisa selfie, kirim ke WhatsApp grup. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi kemungkinan untuk terjadi riya itu ada. Jihad dilihat orang lain apa tidak? Dakwah dilihat orang lain apa tidak? Berbakti pada orang tua dilihat orang lain apa tidak? Hampir semua amal manusia ini dilihat orang lain, dan terbuka peluang untuk ada yang disebut dengan riya tadi. Sekarang saya tanya, puasa dilihat orang lain apa tidak? Siapa yang bisa tahu bahwa si Anu berpuasa? Siapa yang tahu? Tidak ada seorang pun, kecuali siapa? Dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja. Ya, kalau orang berpuasa bisa saja berpura-pura pada saat sahur, ikut sahur dengan anak istri, ayo sahur, bukai sahur. Pada saat pergi kantor dia makan. Di tengah jalan dia bisa makan. Di tengah jalan dia bisa ngemut permen. Jadi tidak ada orang lihat. Masya Allah. Jadi untuk pameran, untuk itu tidak ada. Kalau dia untuk pamer kepada manusia, mesti tadi ikut sahur bareng, ikut buka bareng. Di tengah jalan, antara itu dia akan makan diam-diam, dia akan minum diam-diam. Maka orang yang puasa itu betul-betul akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ini dipahami dengan benar, ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala akan menghasilkan pribadi yang muttaqin, pribadi yang tattaqun, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, karena Allah memerintahkan, karena Allah melarang, karena Allah melihat, karena Allah menyediakan pahala, karena Allah menyediakan siksa, karena Allah menyediakan surga, karena Allah menyediakan neraka. Itulah yang mendorong dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian ayat ini diteruskan, ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Jadi maknanya Allah wajibkan puasa ini bukan setiap hari, ya, tapi hanya hari-hari tertentu saja. Kapan ayyaman ma'dudat itu nanti dilanjutkan dalam ayat berikutnya, itulah bulan Ramadan. Untuk umat Islam, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang diwajibkan itu adalah pada bulan Ramadan. Maka jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini adalah bulan puasa, bulan Ramadan. Allah wajibkan puasa kepada kita. Ini harus benar-benar dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena tidak setiap hari berpuasa, ya. Dan tidak setiap hari kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar. Kewajiban itu bisa dipandang dari dua segi.
dari segi bahwa itulah perintah Allah, dan karenanya ketika dia kerjakan Allah sediakan pahala, maka memberikan motivasi yang besar untuk mengerjakan. Pada saat yang sama di belakang kita diancam dengan siksa yang pedih bagi orang yang meninggalkannya. Maka tadi saya katakan kita harus kerjakan dengan sebaik-baiknya ini. Sedikit sebelum menutup, ya, kewajiban puasa ini merupakan kewajiban yang sangat besar, ya, sampai di dalam Islam dimasukkan ke dalam rukun arkanul Islam. Rukun itu artinya adalah tiang-tiang Islam. Jadi ibarat bangunan, maka itu adalah tiangnya, yang apabila tiang itu tidak ada, robohlah bangunan itu. Sangat penting posnya adalah tiang. Sebagus apapun rumah itu, kalau tiangnya lemah, tiangnya tidak ada, maka rumah itu roboh. Meski juga harus dicatat bahwa Islam itu bukan hanya rukun Islam. Ibarat bangunan, namanya bangunan itu bukan hanya tiangnya saja. Kalau cuma tiang itu ya bukan bangunan. Tiang itu ya bangunan, ada dindingnya, ada pintunya, ada jendelanya dan seterusnya, yaitu merupakan kelengkapan dari bangunan tersebut. Ini adalah perkara yang sangat penting karena termasuk sebagai rukun min arkanil Islam, salah satu rukun Islam. Dan ancamannya luar biasa, sampai-sampai Imam Ad-Dhahabi, salah seorang ulama besar, mengatakan bahwa meninggalkan puasa tanpa udzur itu, kata Imam Ad-Dhahabi, lebih buruk daripada zina, lebih buruk daripada minum khamr. Ini bukan main-main, ya. Makanya saya tuh kalau kapan waktu tuh ngisi khutbah di satu tempat tuh, lewat khutbah itu, masya Allah, di jalan tuh memang ada kerja bangunan itu, siang-siang berjejer-jejer makan pada siang hari puasa begini, masya Allah. Begitu mudahnya orang tuh meninggalkan puasa. Mungkin belum tahu betapa dahsyatnya dosa puasa itu, yang sampai kata Imam Dhahabi, saking besarnya itu lebih besar, lebih buruk daripada zina. Padahal siapapun tahu besarnya dosa zina, ancamannya sangat keras. Bayangkan orang zina itu hukuman di dunia saja, itu kalau dia sudah muhson, dilempari batu sampai mati. Betapa sakitnya. Dan tentu di akhirat jauh lebih dahsyat daripada itu. Tapi kata Imam Dhahabi, meninggalkan puasa bukan karena udzur lebih buruk daripada zina, lebih buruk daripada minum khamr. Demikian yang dapat kami sampaikan, moga-moga bermanfaat. Mungkin sebelum kita akhiri, barangkali ada yang perlu diperjelas dengan pertanyaan dan semacamnya. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.